Oke. Nah, udah kelihatan ya? Yuk. Oke, ini perubahan iklim ini permainan angka tentang bilangan. Jadi ini basic di kelas 7. Nomor 1 ada yang bisa nggak? Kayaknya nih kabar rasanya ini nggak perlu dibahas karena ini gampang. Ini kan tinggal main tambah kurang aja kan? Oke, di suatu kota terjadi perubahan suhu jika suhu sekarang adalah 2 derajat Celcius. Jadi suhu sekarang itu 2 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah 4 jam kemudian suhunya berapa. Kalau penurunan berarti penurunan itu ngomongin pengurangan ya. Berarti misalkan ini tinggal pengurangannya aja kita cari 4 jam, setiap jamnya itu 3 derajat Celcius. Berarti 4 kali minus 3, berapa tuh? 4 kali minus 3 derajat, minus 12, oke. 2 derajat Celcius ditambah minus 12 derajat Celcius, berapa jadinya? Minus 10. Oke, aman ya. Ini nggak ada kendala nomor 1, nomor 2 sekarang. Oke. Pada hari pelanggan nasional, bioskop, oke. 1.500 penonton. Ini ngomongin barisan bilangan untuk setiap pelanggan ke-30. Jadi ada dapat gratis untuk pelanggan ke-25 dan pelanggan ke-30. Pada hari itu terdapat 1.500 pelanggan datang untuk menonton film. Berapa banyak yang terima minuman? Kan gitu. Oke. Jadi setiap pelanggan ke-25 dan ke-30, totalnya 1.500 pelanggan, maka dapat berapa yang dapat minuman gratis itu berapa orang? Gitu kan? Oke, cara paling simpelnya adik-adik bisa bagi aja 1.500 dengan 25, lalu nanti ditambahkan dengan 1.500 dibagi 30. Ini cara paling simpelnya. 1.500 bagi 25 berapa? 60. 60. 1.500 bagi 30? 50. 50. Jadi 60 tambah 50 berarti total 110. 110. Oke. Nomor 3 itu ada soal cerita. Seorang ibu lagi bikin resep kue Nagasari. Dia butuhnya sekian banyaknya bahannya. Nah, ini kalian tinggal detailin aja. Nanti kalian tinggal pilih jawabannya yang mana yang kira-kira tepat. Ya, yang pertama itu tepung berasnya. Apakah cukup atau enggak? Ya. 1 kali resep itu 5 porsi. Yang harus kalian ingat itu 1 kali resep itu 5 porsi. Ya. Satu kali resepnya 5 porsi. Lalu kemudian dalam buat satu resep itu butuh 1,75 cangkir tepung beras, gula pasir 8,5 sendok makan, lalu 3,5 cangkir santan, 0,5 sendok teh. SDT itu sendok teh, 1 buah pisang tanduk. Ini buat 1 kali resep atau 5 porsi. Oke, tepung berasnya takaran resepnya 1/3/4 cangkir. Banyak resepnya 6. Kita fokus ke tepung beras dulu ya. Banyak resepnya dia mau buat 6. Sementara satu resep itu butuh 1/3/4 cangkir. Dia mau buat 6 resep. Bahan yang tersedianya itu 6 cangkir. Apakah kira-kira cukup 6 cangkir ini buat 6 resep? Tidak. Hmm? Tidak cukup. Tidak cukup. Oke, berarti ini nggak cukup ya? Iya. Ini nggak cukup. Berarti jawabannya tepung beras tidak cukup. Ya kan? Lalu gula pasir. Gula pasir itu 8,5 sendok makan. Banyak resepnya juga yang mau dibikin 6. Bahan yang tersedianya 60 sendok makan. Kira-kira cukup apa enggak? 1 kali resep 8,5 sendok makan. Yang mau dibuat 6 resep. Tidak.
8,5 kali 6 berapa? 8,5 kali 6 kan 72 ya. Eh, Yang lain 8,5 kali 6 berapa? 51. 51. Kira-kira cukup nggak kalau dia punya 60 cangkir? 60 sendok makan. Cukup. Cukup kan? Oke. Lebih. Lebih malah ya. Lebih 9 sendok ya, Dek. Santannya 3,5 cangkir satu resep. Dia mau buat 6 resep. Tapi dia punya bahan 20 cangkir. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Total dia butuh berapa cangkir berarti? 21 cangkir. 21. Oke. Ini pilihan berganda. Pilihan ganda dan pilihan berganda ada ya. Jadi adik-adik cukup checklist aja nanti kolom cukup atau tidak cukup. Ya. Oke, aman? Ya. Bisa dipahami ya. Nomor 3 itu ini, nomor 4 ntar Kak Bandar import dulu bentar. Nomor 4 itu ngomongin skala. Nomor 5 tuh ngomongin perbandingan juga. Jadi sama-sama perbandingan. Skala itu kan perbandingan ya. Yuk, kemudian berikutnya nomor 4 dan 5. Skalanya 1:1.250.000, berarti 1 cm mewakili 1.250.000 cm atau 12,5 km. Oke ya. Berarti jarak di petanya 5,5. Berarti jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya berarti tinggal kalikan aja. Jarak di peta dikali dengan skala. Kali skalanya berapa nih? Oke, jarak petanya 5,5 cm. Skalanya itu 1.250.000, itu satuannya sentimeter ya. Nah, ini tinggal kalikan aja. 5,5 kali 1.250.000 berapa tuh? 6.875. 6.875.000 ya, Han? Iya. Sentimeter. Nah, ini konversikan ke kilometer. Sentimeter ke kilometer itu dibagi dengan 100.000. Berarti hasilnya sekitar 68,75 kilometer. Jawabannya yang B. Oke, aman ya? Lanjut nomor 5 sekarang. Nomor 5 itu perbandingan. Ada Pak Slamet dan Pak Sugi. Waktu panennya perbandingannya 7:8. Lalu perbandingan berat gabah Pak Sugi dan Pak Yadi itu 9:10. Ada 3 orang yang punya perbandingan beda nih. Jika berat gabah ketiganya 21,5 ton, maka berat gabah yang diperoleh masing-masing berapa? Oke. Nah, kalian bandingkan dulu masing-masing 2 orang ini berapa. Ya. Ambil Kak Bandar insert soal berikutnya ya. Yuk. Berarti tadi ada 3 orang ya. Namanya Pak Slamet. Ini Slamet banding Sugi. Itu punya perbandingan 7:8. Lalu kemudian ada Pak Sugi dan Pak Yadi. Pak Sugi dan Pak Yadi. Suginya itu 9, Yadinya 10. Nah, ketika Pak Sugi dibandingkan dengan Pak Slamet, dia punya perbandingan 7:8. Tapi Pak Sugi banding dengan Pak Yadi, dia 9:10. Ini ada orang yang sama, Sugi.
Maka kalau orang yang sama, kita harus samakan juga perbandingannya. 8 dan 9. Kalian bisa cari KPK-nya atau PB-nya. 8 dan 9. Kelipatan 8 dan kelipatan 9. Ketemunya di angka berapa? KPK dari 8 dan 9. Ketemunya di angka berapa? Kalian harus cari dulu KPK-nya. 8 dan 9 berapa? 72. 72. Berarti jadikan semuanya 72. Oke. Ini jadi 72. Ini juga jadi 72. Nah, udah sama ya pasuginya ya. Berarti kalau pasuginya berubah dari 8 ke 72, maka Pak Slametnya juga harus berubah dong. Oke. 8 ke 72 dikalikan berapa? Kali berapa nih? Kali 9 ya. Berarti Pak Slametnya juga kali 9. 7 kali 9 berapa? 63. Oke. 9 ke 72 kan berarti kali 8. 10 kali 8 berarti berapa nih? 80. 80. Oke. Jadi ternyata perbandingannya Pak Slamet, Pak Sugi, dan Pak Yadi itu ternyata perbandingannya 63 banding 72 banding 80. Ternyata kita dapat nih 63 banding 72 banding 80. Ya. Oke. Nah, ini totalin dulu karena diketahui jumlah berat gabah yang diterima ketiganya itu 2,5 ton. Berarti perbandingannya dijumlahin dulu. 63 tambah 72 tambah 80 berapa? 63 tambah 72 tambah 80 berapa? Dua 15. 215. 63 tambah 72 itu 215 ya? 215. Oke. Nah, berarti tinggal kalian cari masing-masing. Berarti kalau Pak Sugi itu perbandingannya kan 63 dibagi 215 jumlah perbandingannya dikali total yang mereka dapat 21,5 ton. Nah, Pak Sugi berapa tuh nanti? Lalu dapat bukan, ini Slamet ya, bukan Sugi ya. Ini Slamet. Ini yang punya 63 itu Slamet. Nanti kalian tinggal cari nih berapa nih hasilnya. Pak Sugi berarti punya perbandingan 72 per totalnya 215 kali total gabahnya 21,5 ton. Nah, nanti ini berapa nih dapatnya. Lalu Pak Yadi. Pak Yadi punya perbandingan 80 per 215 kali 21,5 ton. Oke. Sampai sini aman? Ingat satuannya adalah kuintal nanti. Maka kalian konversi dulu ton ke kuintal. 21,5 ton itu dijadikan kuintal. 1 ton itu berapa kuintal? 1 ton berapa kuintal? 1 ton itu berapa kuintal sih? Kalau 1 ton itu, ya gimana Lionel berapa? 10. 1 ton. Oke, berarti 21,5 ton, berarti 215 kuintal. Nah, biar gampang kalian tinggal, ini jangan pakai ton lagi berarti. Ganti dengan kuintal semua. Biar kalian mudah. Berarti ini 215 kuintal. Ini 215 kuintal. Nah, 215 bagi 215 kan habis nih. Tinggal 63 berarti 63 kuintal si Pak Slamet. Si Pak Suginya juga ini habis jadi 72 kuintal. Si Pak Yadinya berarti 80 kuintal. Ada jawabannya nggak? 63, 72, dan 80. C. C. Oke. Aman ya? Ini perbandingan campuran. Jadi adik-adik bisa pelajari lagi. Kalau kalian belum menguasai, silakan belajar dari berbagai sumber mana aja. Ya.
Yuk lanjut. Berarti nomor 6 dan 7. Oke, ada si Ujang. Ujang tuh beli 2 roti rasa coklat dan 1 roti rasa stroberi. Oke, ini tentang perbandingan linear 2 variabel atau persamaan linear 2 variabel. Ya, kenapa Kak 2 variabel? Di sini ada roti rasa coklat, itu variabel pertama, dan roti rasa stroberi itu variabel kedua. Ini ada roti rasa coklat, ada roti rasa stroberi. Oke, maka kita bisa gantikan variabel ini dengan sebuah huruf variabel biasa. Ini K-Bandar ganti dengan X, yang stroberi K-Bandar ganti dengan Y. Oke, lalu Ujang itu berarti 2X tambah Y, bayarnya adalah 15.000. Lalu, oke Hana, silakan. Lalu si Neneng itu punya 1 roti rasa coklat, berarti X doang ya, ditambah 2Y, 2 roti rasa stroberi, hasilnya 18.000. Oke. Nanti ada si Ibu. Ibu tuh berapa dapatnya? Nah, adik-adik bebas kalian mau pakai substitusi ataupun eliminasi, K-Bandar nggak batasi. K-Bandar di sini mau pakai yang eliminasi ya. Berarti ini si Ujangnya K-Bandar konversi, K-Bandar butuh si Y-nya. Berarti kalau K-Bandar butuh Y, maka si 2X-nya K-Bandar pindah ruas ke sebelah kanan. Ya, untuk dapat nilai masing-masingnya K-Bandar butuh nilai si Y-nya dulu. Ini 2X-nya K-Bandar pindah, berarti jadi negatif 2X ditambah 15.000. Lalu yang ini K-Bandar masukin ke 2Y ini. Ya, berarti X ditambah 2 kali min 2X tambah 15.000 sama dengan 18.000. Oke ya. Berarti ini X tetap sendiri, 2 kali min 2 plus kali min itu min. Berarti ini min 4X, 2 kali 15.000 berarti positif 30.000 sama dengan 18.000. Oke, X dikurang 4X berarti min 3X. 30.000-nya tetap K-Bandar biarin di sini. Lalu yang kanan tetap 18.000 dulu. Lalu 18.000-nya K-Bandar pindah ruas ke kiri, min 3X-nya K-Bandar pindah ruas ke kanan. Berarti 30.000 dikurang 18.000 sama dengan 3X, maka ini 12.000 sama dengan 3X, maka X-nya berarti 12.000 bagi 3, berapa tuh? 4.000 ya? 4.000. Oke, berarti roti rasa coklatnya 4.000. Nah, untuk nyari si Y-nya, tadi kan kita udah dapat yang ini ya. Berarti tinggal masukin nilai Y-nya ke situ. Nilai X-nya. Berarti Y-nya sama dengan min 2X ditambah 15.000. Berarti min 2 kali 4.000 ditambah 15.000. Min 2 kali 4.000 min 8.000. Ditambah 15.000 berarti Y-nya 7.000. Oke. Aman ya? Jadi roti rasa coklatnya ternyata 4.000 satunya. Yang rasa stroberi itu 7.000. Nah, lalu si ibu, ada ibu yang mau beli 5 rasa roti coklat. Berarti ini tinggal dikalikan aja ya. Roti coklatnya tadi berarti ini 5 kali 4.000 ditambah 3 roti rasa stroberinya 3 kali 7.000. Berarti 20.000 ditambah 21.000. Hasilnya adalah 41.000. Oke, good. Nah, beres, aman. Nomor 7 pun sama. Jadi kalian bisa pakai metode ini. Kenapa sama Kak? Di sini ada 2 variabel buku dan penggaris. Gitu ya. Jadi pakai cara yang sama. Untuk mencari berapa penggarisnya, berapa harga bukunya, lalu nanti masukin ke pertanyaannya.
Mau dibahas atau enggak nomor 7-nya? Kira-kira perlu nggak nomor 7-nya dibahas? Saya sih nggak usah, Pak. Gak usah. Yang lain gimana? Kira-kira perlu dibahas nggak nomor 7-nya? Karena ya karena sama dengan nomor 6 ya. Jadi kalian bisa pakai konsep nomor 6 buat cari nomor 7. Nomor 6 itu Kabandar pakai substitusi namanya. Ya. Ayo, oke. Berarti kita next ke nomor 8 ya. Ntar Kabandar masukin dulu ke PPT-nya. Yuk lanjut ya, nomor 8 dan 9. Nah, ada 100 orang yang disurvei. Ini ngomongin tentang himpunan ya, himpunan semesta nih. 100 orang disurvei tentang kegemarannya. Dari 100 orang tersebut ada 68 orang itu gemar menonton sinetron. Lalu 42 orang gemar menonton berita. Lalu 10 orang tidak gemar kedua acaranya. Nah, ini tentang himpunan semesta adik-adik. Jadi ada 2 himpunan yang harus kalian cari. Nah, himpunan semesta itu ada di dalam persegi panjang seperti ini. Di sini kalian bisa itu tuliskan 100-nya, orangnya totalnya 100. Lalu ada 2 himpunan. Di sini ditanyakan banyak orang yang hanya gemar menonton berita. Oke, banyak orang yang hanya gemar menonton berita. Berarti kalian gambarkan dulu 2 himpunan. Oke, himpunan A. Lalu kemudian kalian A-nya itu bebas kalian mau pakai yang sinetron atau bukan. Atau ini Kabandar ganti aja. Misalkan dengan langsung ininya ya. Ini pakai sinetron berarti pakai S aja. Atau ini S. Lalu ada satu himpunan lagi. Itu adalah si B-nya. B-nya itu berita ya. Oke. Berarti yang nggak sukanya ada 10 orang. Yang nggak sukanya berarti kan nggak di dalam lingkaran ini. Taruh di luar aja, 10. Yang tidak sukanya kan tidak ada di dalam lingkaran. Yang di dalam lingkaran itu hanya yang suka aja. Nah, lalu kemudian banyak orang yang hanya menonton berita. Nah, tadi kan ada yang sinetronnya 68. Sinetronnya 68, beritanya 42. Nah, berarti ini kalian jumlahin dulu nih. 68 tambah 42 berapa? 110. 110. Nah, lebih dong. Kan lebih, kan cuman yang disurvei 110, 100 orang. Ternyata dapat datanya 110. Nah, adik-adik jangan terkecoh dengan hal ini. Karena ini di dalam sini itu termasuk ada yang nonton sinetron dan berita juga. Di dalam 110 orang ini ada yang nonton sinetron dan berita juga. Yang letaknya di tengah-tengah sini. Penggabungan dari 2 himpunan tersebut. Oke? Nah, 110-nya kita kurangkan dengan ini. Tadi kan total orangnya 100. Lalu yang tidak sukanya kan 10. Oke, berarti 110 dikurang dengan 90. Berapa tuh? 20. Nah, 20 orang inilah yang suka nonton sinetron dan berita. 20 orang inilah yang suka nonton sinetron dan berita. Berarti 20 ini kita tuliskan di dalam sini. Ini 20. Oke, sampai sini paham? Jelas ya?
Yuk, berarti kalau 68 orang suka sinetron, dikurang dengan 20 orang yang suka nonton keduanya, berarti jadi berapa? Yang cuma nonton sinetron doang. Yang pure cuma nonton sinetron doang, 48. Oke, terus yang nonton berita doang berapa berarti? 22. 2. Kurang dengan 20 lagi ya, 22. Nah, ini 248, ini 22. Nah, kalau adik-adik jumlahin 10 ditambah 48 ditambah 20 ditambah 22, itu dapatnya 100. Pas, sesuai dengan himpunan semesta ini. 10 tambah 48 tambah 20 tambah 22 itu pas 100. Ya. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Pak. Oke. Kalau udah mau ujian berarti udah harus belajar banyak hal nih. Yuk, sekarang nomor 9. Di sebuah kelas ada 21 siswa. Totalnya 21 siswa. Gemar olahraga basket. Lalu 19 siswa gemar sepak bola. 8 siswa gemar basket dan sepak bola. Jadi ada 8 orang suka dua-duanya. Lalu ada 14 orang nggak suka. Nah, ini kan sama dengan yang tadi. Kalian tinggal gambarin himpunan semestanya. Ini ditanya sekarang total jumlah orang siswanya berapa? Ya. Oke. Berarti kita gambarin dua himpunan kayak tadi ya. Ini yang suka basket dulu kita hitung. Basket berarti 21 orang. Oke, berarti ini 21. Karena yang 8-nya itu suka dua-duanya. Nanti kita tulis di tengah ya. Lalu ini yang di tengahnya nanti kita tulis 21, yang suka sepak bolanya 19. Lalu di tengah-tengahnya berarti totalnya ada 8. Berarti ini 8 orang di tengah. Lalu kemudian yang nggak suka Kak Bandar taruh di luar lingkaran. Berarti yang nggak sukanya 14. Nah, adik-adik tinggal jumlahin. 21 tambah 8 tambah 19 tambah 4 berapa tuh? 62. 42. 62. 62. Bentar. 14 ya. Ini Kak Bandar 4. Ini 14. Berarti 29 tambah 14 itu 43 ya. 43 tambah 14. Bukan 14 ya, 19 ya, sorry. 21 tambah 8 tambah 19 berarti itu 48. 48 tambah 14 berarti 62. Jadi jawabannya yang berarti totalnya di sini 62 siswa. Oke ya. Ada pertanyaan nomor 8 dan 9, ini tentang himpunan semesta. Harusnya kalian Ada, Pak. bisa. Ya, aman ya. Ini pelajaran kelas 7, habis bilangan himpunan. Jadi ini pelajaran kelas 7 dasar. Nomor berikutnya. Nomor 10. Oke, berarti hari ini kita sampai nomor 10 dulu ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Yuk, nomor 10. Nomor 10 itu siswa tinggi badannya 150 cm. Dia mengamati bayangannya. Oke, kawannya mengukur bayangan itu ternyata panjangnya 100 cm. Oke. Jadi mereka kemudian mengukur bayangan sebuah gedung di dekat lapangan, ternyata panjangnya 300 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung tersebut. Nah, supaya ada bayangan berarti butuh sinar, betul ya? Ya kan? Butuh sinar. Kalau nggak ada sinar kan nggak ada bayangan. Ya. Berarti ini main perbandingan. Berarti 150 itu tinggi sebenarnya. Ya kan? Lalu bayangannya 100. Lalu kalau misalkan ini 300, bayangannya, maka tinggi sebenarnya berapa? Kan gitu. Ini kan main perbandingan aja adik-adik. Oke. Lalu kemudian,
Berarti kalian bisa pakai cara sederhana, 100 ke 300 kan itu kali 3. Berarti ini kali 3 juga dong. 150 kali 3 berarti 450 cm. Nah, 450 cm itu kan berarti 4,5 meter. Maka jawabannya yang C, bukan 450 meter. Oke ya. Jadi ini perbandingan nomor 9. Perbandingan juga itu masih kelas 7. Pelajaran kelas 7 ya. Oke, sudah cukup jelas? Kalau sudah, kita mau absen karena waktunya sudah 11.20, kita lanjut lagi nanti hari Kamis.